menyesal memakai barang haram itu. Kehidupanku menjadi berubah karena barang itu. Dulu, sebelum aku memakai barang itu, hidupku sehat dan bahagia. Aku bisa bermain bersama temanku dan bercanda-canda bersama mereka. Hanya karena kebodohanku dengan mencoba-coba, hidupku jadi hancur dan aku dijauhi oleh temanku. Setelah barang haram masuk ke tubuhku, sekarang aku juga jadi ketergantungan terhadap barang haram itu. Aku menyesal sudah menghiraukan perkataan temanku. Sekarang hanya ada 3 pilihan. Aku berhenti untuk memakai lagi, dipenjara karena kebodohanku sendiri, atau dipanggil oleh Tuhan. Hidup rusak karena narkoba, hidup bahagia tanpa narkoba. Pipinya. Ini langsung dikirim ke kantor Polres Bualaan untuk pemeriksaan lebih lanjut. 2 remaja ini menjalani pemeriksaan khusus karena diduga positif menggunakan obat-obatan yang mengandung narkoba. Polisi melakukan Satuan Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara mengamankan 6 orang pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di awal Juli ini. Ironisnya di antara tersangka adalah remaja berusia 17 tahun. Masing-masing tersangka berinisial MD. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 2 remaja yang berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Sementara seorang pembeli sabu berhasil melarikan diri saat mengetahui kedatangan polisi. Saat melakukan penggeledahan, petugas mendapati barang bukti sabu seberat hampir 1 gram dan alat. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, obat-obatan yang berbahaya. Peningkatan kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Heruwi Narko menyebutkan bahwa di mana ada peningkatan peredaran narkoba dari tahun ke tahun sebesar 0,03%. Pengguna paling banyak yaitu berusia 15 tahun sampai 65 tahun dan menembus angka 3 juta orang. Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, Komjen Pol Heruwi Narko juga menyebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat, di mana ada peningkatan sebesar 24% hingga 28% remaja yang menggunakan narkoba. Untuk informasi yang lebih lanjut, mari simak video wawancara berikut ini. Menurut Bapak bagaimana tentang narkoba di kalangan remaja? Ya, narkoba di kalangan remaja itu sekarang sudah menyebar luas. Bahkan edaran narkoba itu sudah pada anak-anak remaja dan pengedar itu sudah banyak. Bisa disebutkan aktor ekonomi, kejahatan itu terjadi dan faktor-faktor lainnya. Jadi yang penting ini adalah para remaja itu sendiri harus bisa menangkal daripada barang-barang narkoba itu tidak memakai narkoba, sebab narkoba punya efek yang sangat besar bagi otak pikiran remaja sekarang yang disebut kaum milenial. Kaum milenial ini mempunyai kecerdasan intelijensial yang tinggi. Jadi dengan narkoba akan dapat merusak otak-otak kaum milenial. Itu. Nah, menurut Bapak sendiri Pak, yang Bapak ketahui jenis-jenis narkoba itu apa aja sih Pak? Ya. Narkoba itu nafsa, narkotika, zat adiktif lainnya. Dan narkoba nafsa itu, narkotika itu bisa dari jenis kalangan obat-obatan maupun zat-zat cairan, dan
bentuk-bentuk lainnya seperti ganja, pil, bubuk, dan macam-macam sekarang sudah dibuat dalam bentuk sekian rupa lah, seperti permen, pil atau segala macam. Bahkan ada juga yang baru seperti ngelem, itu zat adiktif. Lem itu zat adiktif lainnya yang bisa merusak otak manusia. Seperti itu. Nah, mungkin ada pesan dan pesan Bapak untuk remaja yang sudah terlanjur memakai narkoba atau ya, kalau ini nafsa ini yang di kalangan remaja itu dapat kecanduan terhadap si pemakainya, jadi dapat merusak sel-sel otak manusia. Ya, pesan saya supaya pemuda-pemuda ini yang belum kena itu dapat menghindari, lebih banyaklah berbuat hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif, dan beribadah yang paling penting. Dan juga jangan mudah terpengaruh dengan teman-teman. Kemudian bagi yang sudah ini tolong dihentikan dan jauhi narkoba ini. Banyak cara, malah rehabilitasi dan hindari pergaulan-pergaulan yang negatif, di mana yang dapat memancing narkoba mudah datang ke kita. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini bersama Bang Rehan ya, Bang Rehan. Apa nih? Saya mau nanya tentang efek-efek penggunaan narkoba. Oh ya. Apa aja dampak efek dari penggunaan narkoba itu? Kan kita tahu kan kalau narkoba itu bahaya nih. Ya. Yang pertama masalah konsentrasi nih. Karena yang muda yang masih sekarang ini kan banyak tuh yang kena tuh tren atau apa. Lalu menyebabkan kematian. Itu yang paling parah nih. Kalau sama gua pakai narkoba berlebihan atau apa. Bahkan jika orang pun yang kaya duit nih, bahkan bapak dipotongnya tangan tuh doang sekarang itu gajah penyuplai lagi mah. Nah lanjut kan sekarang ini karena anak muda, karena tren itu dan untuk pakai narkoba, tanya kanteng pakai narkoba tuh. Nah itu kan efeknya kan bahaya juga tuh bagi kita sehari-hari itu. Lalu untuk antisipasi itu seharusnya kita tuh kan harus membantas yang bandarnya, yang menghidupkannya itu sudah basmi semua itu untuk mengurangi anak muda. Ya selanjutnya lah untuk apa selanjutnya pasti kita untuk yang orang memakai itu harus rehab. Pemerintah itu harus merehab semua anak-anak muda pakai narkoba itu. Itu aja, mungkin ada lagi. Jadi itu aja saya tanyakan Bang Rehan. Makasih info-infonya ya Bang Rehan. Sekian teman-teman, terima kasih. Sanksi yang ada di dalam undang-undang itu, sanksi yang terberat itu adalah hukuman mati. Ya. Berikutnya adalah hukuman penjara. Nah, penjara ini dibagi dua, ada yang seumur hidup, ada yang sementara. Sementara ini paling lama 20 tahun. Ada juga adalah denda. Jadi ada 3 sanksi. Satu adalah hukuman mati, yang kedua penjara, ketiga adalah denda. Nah, denda ini dia kumulatif. Artinya adalah setiap tindak pidana narkotika selalu dijatuhkan sanksi denda ini terhadap si pelaku itu tadi. Apa cara pencegahnya? Tindakan preventif tentu adalah penyuluhan hukum ke masyarakat, tentu ada. Dan juga melalui penegakan hukum yang tegas, itu ada juga tindakan preventif. Tujuan pemidanaan itu adalah agar yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan, atau juga agar masyarakat lain tidak meniru melakukan perbuatan itu. Jadi siapa yang nggak takut hukuman mati ya? Tentu mereka akan berpikir
dengan jauh. Buat apa dia mengedarkan suatu narkotika, memproduksi narkotika, kalau dia nanti juga dijatuhi hukuman mati? Menurut saya itulah yang satu-satunya yang bisa untuk meredam ya peredaran narkotika, masuknya narkotika ke Indonesia. Dia menguasai narkotika tadi berapa banyak? Ada ukuran yang tertentu yang bisa diancam hukum pidana mati, bisa juga. Tapi kebanyakan mereka kalau hanya pecandu itu tentu dia nggak akan terlalu banyak ya, dalam jumlah yang kecil hanya diancam dengan penjara. Iya, yang bisa direhabilitasi ini adalah pecandu ya, itu dimungkinkan. Seorang pecandu itu sebenarnya diwajibkan dia melaporkan diri. Kalau dia berada di bawah umur, orang tuanya itu atau walinya melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, puskesmas atau rumah sakit, bahwa anaknya adalah pencandu narkotika. Kalau dia sudah dewasa, dirinya sendiri melaporkan. Nah, itulah yang bisa dilakukan rehab sebenarnya. Tetapi dalam praktek ada juga kan mereka tidak melaporkan, itu tadi juga dilakukan rehab. Nah, menurut undang-undang dia itu juga harus dijatuhi pidana yang lain. Jadi tidak hanya cukup rehab. Itu sangat merusak ya generasi yang akan datang, merusak yang bersangkutan, beban buat keluarga, beban juga buat negara untuk merehab mereka. Kalau dia menjalani penjara itu juga berapa biaya di dalam penjara itu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain menurut saya kalau kita mau serius untuk memberantas narkotika di Republik Indonesia ini tadi, yang memenuhi persyaratan dijatuhi hukum mati, jatuhkan dan laksanakan. Jauhi narkoba, dekati yang kuasa.